Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kita kali ini kita mau membahas mengenai rekomendasi daerah untuk sending CTKI Korea. Karena ini banyak banget teman-teman CTKI atau CPMI yang tanya, "Mas, sebaiknya itu kita sending di daerah mana?" Yo wes, daripada teman-teman penasaran, langsung kita simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Langsung saja kita bahas. Ini untuk sending, sebaiknya itu di daerah mana sih? Menurut saya, semua daerah di Korea Selatan ini pabriknya, maksudnya mungkin yang diinginkan teman-teman kan pabrik yang ramai itu di daerah mana, terus yang banyak pabrik di daerah mana gitu kan, penasarannya gitu. Sebenarnya hampir menyeluruh di daerah Korea Selatan ini, hampir merata kawasan pabrik-pabrik industri itu hampir penuh semuanya, hampir merata. Jadi untuk kita mencari mau di daerah mana itu kita tinggal menentukan sendiri di dalam hati kita itu pengen di daerah yang kayak gimana, maksudnya kayak gimana ini maksudnya daerah di Korea itu saya petakan menjadi 3 bagian yuk guys yo. Ada satu bagian wilayah atas, terus wilayah tengah, terus wilayah bawah. Yo wes, untuk rame dan tidaknya pabrik ini menurut rezeki masing-masing sih. Terus untuk apa kawasan pabriknya itu merata, kita dapat pabrik apa itu kan juga kita nanti ada sendiri toh, kita milih bidang apa yang rame apa gitu, itu sebenarnya tergantung rezeki kita masing-masing. Tapi tak saranin untuk yang pabrik selalu rame, pastinya itu berhubungan dengan satu, menurutku ya, ini adalah dari pabrik spare part mobil, ini otomatis nggak pernah ada matinya. Untuk yang berikutnya bisa kita pilih itu di bagian, mungkin salah satunya ya di gemsok. Gemsok itu adalah sebuah apa ya, dari intinya dari logam-logam itulah, itu juga pastinya akan selalu ramai karena gemsok ini meliputi banyak sekali, termasuk peleburan juga dan lain-lain, ini banyak. Kalau mau milih lagi dari plastik, kita boleh milih plastik juga ataupun makanan. Semua tergantung rezeki kita sih guys. Nanti kalau misal di sini nggak cocok, kita tinggal pindah gitu aja sih intinya. Kita lebih ke gimana ya, dalam bekerja ini menurutku lebih ke kenyamanan sih. Karena kenyamanan itu di atas segalanya. Kalau misal gaji kita yo dalam tanda kutip banyak banget tetapi nggak nyaman, buat apa istilahnya yo kan? Mending nyaman tapi gajinya banyak. Kabeh wong ya gelem ngono kok jangan. Ya wes, kembali lagi ke topik. Ini wilayah ada 3 tadi yo. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mau pengen di daerah yang kayak gimana. Kalau wilayah atas ini di musim dingin ini saljunya ini tebel, terus musim di tengah itu saljunya agak tipis-tipis, bahkan tahun ini nggak ada salju. Terus di daerah bawah itu dipastikan sama sekali udah nggak ada, kecuali yang di pinggir-pinggir banget itu ada, di dekat-dekat laut di pegunungan itu ada. Kalau di Deku sini nggak ada. Yowes, daerah atas ini meliputi mana saja? Daerah atas ini ada dari Seoul, tentunya ibu kota, tetapi jangan anggap di ibu kota ini enak ya, karena di ibu kota ini tentunya biaya hidup lebih mahal, terus gaji kita pun sama karena Korea ini gaji UMR-nya menyeluruh seluruh Korea yo. Terus ada dari Paju. Paju ini perbatasan Korea Utara. Mungkin teman-teman yang mau ngintip Korea Utara, mau denger meriam-meriam setiap hari, bisa milih daerah Paju juga. Kita kan milih 3 tempat yo. Terus di samping Paju ini ada Wijongbu, ada Chuncheon. Di Wijongbu ini ada warung Indonesia, di sana ada bakso bejo Korea yang pertama kali buka ini di daerah Wijongbu. Setahuku di sana dulu awal mula buka bakso bejonya. Terus di sebelahnya ada Chuncheon, ada Incheon juga, ada daerah Anyang, ada daerah Suwon.
Kalau daerah Suwon ini udah terkenal banget juga tuh dengan rumah kacanya. Aku pun belum pernah ke sana, udah 5 tahun ini udah mau selesai. Terus di sebelah Suwon ini ada kota Ansan yang sering kita sebut apa ya? Kampungnya orang Indonesia, karena emang banyak banget orang Indonesia di Ansan ini. Tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau misal kita di tempat yang banyak banget orang Indonesianya, ini kayak gimana ya, kita tidak bisa menemukan orang Indonesia yang kayak ramah karena terlalu banyak orang, bahkan ada gengsi-gengsi sendiri antar daerah gitu guys. Setahuku sih seperti itu, karena aku pernah main ke sana pun bahkan apa ya, kayak nggak ada saling sapa. Beda sama di daerah tengah, daerah bawah ini pasti ketemu orang juga langsung mas gitu. Tapi nggak tahu deh, entah aku sendiri yang mengalami begitu atau memang kenyataannya begitu. Mungkin teman-teman boleh komentar pendapatku, setuju nggak aku misal memvonis seperti itu, kan terkesan ambigu loh guys. Terus di samping Ansan ini ada daerah Pyeongtaek, ada Osan, dan juga ada Daejeon. Di sebelahnya Daejeon ini ada daerah Cheonan, ini masih tak masukin di daerah atas guys. Ada juga Hwasong juga, termasuk Ansong, banyak guys. Terus di daerah tengah ini enak guys, ini agak anget. Di musim dingin ini nggak sampai minus banyak-banyak banget, beda dengan atas tadi yang tak sebutin tadi, daerahnya dingin-dingin guys. Kalau musim dingin aduh, bibir sampai bisa minus 10, minus 14, 16 gitu. Kalau di tengah ini relatif anget, tapi kita untuk melihat salju itu jarang-jarang, bahkan di tahun ini nggak ada seperti yang udah tak sebutin. Daerah tengah itu ada meliputi daerah Daegu sini, ini tempatku, tempat kelahiranku termasuk yo. Saya pertama kali datang juga di Daegu, mubek-mubek pindah-pindah pun masih di Daegu karena udah terlalu nyaman di Daegu. Gitu guys, nggak bisa move on dari Daegu aku. Terus di sebelah Daegu kita bisa milih daerah Sangju. Ada daerah Sangju ini agak pinggiran dikit. Kalau mau ke kota agak jauh, yang deket ya Daegunya ini. Di sebelah Sangju ada Pohang. Kalau Pohang ini kawasannya di deket pantai-pantai guys, deket pantai-pantai. Terus masih banyak pedesaan-pedesaan. Untuk biaya hidup di Daegu relatif murah, beda dengan di daerah atas. Terus di sebelah Pohang itu ada kota Kumi, ada Andong, ada Yeongju, dan juga ada Gyeongju guys. Jadi tinggal dipilih saja. Apa maksudnya plusnya di daerah tengah yaitu biaya hidup itu agak murah, beda dengan di atas. Kalau di atas itu lebih mahal tentunya, terus pergaulannya pun beda. Kalau di sini di daerah tengah itu insya Allah bisa ngirit guys, ngirit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus ada berikutnya di daerah bawah. Daerah bawah tentunya ini dingin dan banyak tempat-tempat wisata yang terkenal juga tentunya. Selain di Seoul ada Namsan Tower tadi yo. Plusnya di bawah ini ada daerah Busan. Busan itu tentunya ada Pantai Hende, ada Busan Tower dan lain-lain. Kalau tengah tadi ada Daegu Tower deh. Tenang saja, di atas ada Seoul Tower. Terus di sebelah Busan ini ada kota Kimhae. Kota Kimhae ini juga banyak banget orang Indonesianya. Ini juga tak sebut apa ya, kampungnya orang Indonesia di Korea yang kedua, yaitu di Kimhae sih, karena di situ berkumpul banyak banget orang Indonesia setiap Minggu, Sabtu itu banyak. Terus di sebelah Kimhae ada Jeonju, ada Ulsan, Meryang, Gwangju bawah, dan ada Haman apa Hanam ya? Haman. Ada Haman guys, ada di situ. Jadi keunggulannya kalau kita memilih di daerah bawah ini, di Kimhae itu banyak banget orang Indonesia, tapi di daerah lain juga banyak kok. Bahkan di Daegu sendiri ini juga ada banyak banget orang Indonesia, hampir merata seluruh Korea guys. Kalau masalah untuk kenyamanan sih tergantung feeling. Kalau dulu aku itu feelingku, aku cuma milih daerah Daegu, Busan, sama Kimhae karena aku nggak suka dingin-dingin banget guys. Terus di atas itu aku nggak begitu suka. Terus tak lihat-lihat kan, karena biaya hidup memang beda juga tadi seperti yang udah tak sebutkan. Oh ya, ada satu daerah yang terlupakan. Ini daerah istimewa khusus buat temen-temen. Ini ada daerah yang namanya Jeju-do atau Pulau Jeju. Tetapi kalau untuk di Pulau Jeju ini
menurutku pribadi ya nggak begitu tak rekomendasikan untuk teman-teman yang mau cari duit istilahnya, karena di sana itu kebanyakan pabriknya itu kayak gimana ya guys ya, enggak beda banget sama pabrik di daerah sini, karena di sana kebanyakan itu cuma pabrik makanan, terus bahkan pabrik kayak membungkusi buah-buah gitu, terus mungkin ada juga konkret, ada yang rame itu kemungkinan di bagian konkret guys. Untuk teman-teman yang mau sanding bisa pilih konkret juga. Konkret itu kerjanya apa? Konkret itu kerjanya di bagian cor itu loh guys, cor beton, tapi juga untung-untungan nggak semua pabrik rame. Pokoknya lah kita mau nyari pabrik yang rame itu dari Indonesia itu susah guys, karena kita yang menentukan ya wis rezeki ngono tok, kita cuma bisa berusaha dengan intinya berdoa ya wis kuwi tok. Yos, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Jika video ini bermanfaat boleh di-share ke media sosialmu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semangat untuk membuat konten-kontennya. Buat teman-teman tak doain mendapatkan pabrik sesuai yang diimpi-impikan, sesuai keinginan, terus ketemu orang-orang baik juga, dapat pabrik yang bagus juga. Jika mungkin ada pertanyaan, boleh tanya-tanya di komentar ataupun DM di Instagram, dan juga boleh di TikTok, Facebook juga boleh. Ya wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.